Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari hilyah talibul ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu syar'i. Karena dengan perhiasan inilah seorang itu bisa menjadi seorang penuntut ilmu syar'i yang sejati, yang membedakan antara ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu hanya sebatas pengetahuan untuk diketahui lalu dijadikan sebagai sebuah wawasan. Tapi ilmu syar'i adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba menjadi orang yang selalu berada di atas garis ilahi dunia demi menuju kepada kebahagiaan hakiki tatkala nanti di alam akhirat. Jadi jangan dianggap mempelajari ilmu syar'i itu hanya untuk wawasan, lalu amaliyah kita jauh dari yang ada dalam ilmu yang kita ketahui. Islamologi itu enggak ada. Islam hanya sebagai satu pengetahuan itu tidak ada. Islam dipelajari untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah itu, setelah kita tahu, lalu kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita mengusahakan untuk didakwahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan belajar, beramal, berdakwah itu butuh kesabaran. Dan itu adalah kandungan makna surat Al-Asr yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu minal Qur'an illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat ini, maka niscaya itu cukup untuk pegangan hidup manusia. Kita lanjut sekarang pada poin yang ke-31. Al-luju'u ilallahi ta'ala fit talabi wat tahsil. Benar-benar bersandar kepada Allah. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fit talabi wat tahsil. Saat menuntut ilmu. Saat belajar, saat menuntut ilmu. Dia mengatakan la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Kamu itu enggak usah pusing, kamu itu enggak usah galau, enggak usah bingung kalau ada satu bidang ilmu yang tidak Allah bukakan untukmu. Faqad ta'asat ba'dul ulumi ala ba'dil a'lamil masyahir. Sebagian ilmu itu pernah rumit, kesulitan untuk dipelajari oleh sebagian para ulama-ulama yang kondang. Wa minhum man sarraha bidzalika kama yu'lamu min tarajimihim. Di antara mereka ada yang terus terang dalam masalah ini sebagaimana itu diketahui dalam biografi mereka. Wa minhum al-Asma'i. Di antara mereka adalah al-Asma'i, salah satu ulama bahasa yang kondang,
Yani fi ilmil arud. Beliau tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk belajar ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu apa ya? Ilmu wazan syair. Ilmu kaidah membuat syair-syair Arab. Baik. Ar-Ruhawi al-muhaddits dan al-Imam Ar-Ruhawi seorang ahli hadis itu fil khat. Beliau tidak diberikan oleh Allah kemampuan fil khat dalam masalah ilmu khat, tulisannya karu-karuan. Jadi hampir enggak bisa diwaca gitu. Wa Ibnu Salah fil mantiq dan al-Imam Ibnu Salah seseorang yang dia adalah rujukan ilmu mustalah hadis dan ilmu hadis sebelum Ibnu Hajar. Sebelum Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kitab beliau yang masyhur dengan nama Muqaddimatu Ibnu Salah adalah kitab rujukan sebelum kitab-kitab yang setelahnya. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala beliau tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menguasai ilmu mantik. Yani wa Ibnu Salah fil mantiki. Mantik itu macam-macam ya akhwan. Mantik itu model-model macam-macam. Ada mantik yang diperlukan, ada mantik yang diharamkan. Dan itu butuh penjabaran yang panjang. Gak sekarang waktu pembahasannya. Wa Abu Muslim An-Nahwi dan Abu Muslim seorang yang jago nahwu ini tidak diberikan oleh Allah kemampuan fi ilmi tasrif dalam ilmu tasrif yang mendalam ya kawan, karena ilmu tasrif dasar itu wajib karena akan menjadi landasan ilmu bahasa Arab, sedangkan beliau adalah an-nahwi seorang yang jago ilmu nahwu. Tapi kalau sudah mendalam banget itu memang kadang-kadang 1-2 ulama tidak mampu untuk menguasainya. Was-Suyuti fil hisab dan Imam Suyuti rahimahullah salah satu di antara keajaiban para ulama kita, hampir tidak ada satu bidang ilmu kecuali di situ beliau mempunyai tulisan, dan rata-rata tulisannya Suyuti menjadi salah satu di antara pondasi ilmu bidang tersebut. Beliau dalam tafsir ada Ad-Durr Al-Mansur fi tafsir bil ma'thur. Beliau dalam hadis adalah Jami' As-Saghir. Dalam mustalah ada Tadrib Ar-Rawi. Dalam ilmu Al-Quran ada Al-Itqan. Dan dalam ilmu-ilmu yang lain, semuanya tulisannya Suyuti, rujukan para ulama di bidang tersebut. Tapi meskipun sekelas Suyuti rahimahullah, ada saja ilmu yang tidak Allah anugerahkan, tidak Allah berikan, tidak Allah bukakan kepada beliau, yaitu ilmu hisab. Ilmu hisab, kawan. Ilmu hisab ini bukan ilmu falak loh ya. Ilmu hisab itu ilmu hitung yang menjadi pondasi utama ilmu faraid. Yang menjadi pondasi utama ilmu faraid. Wa Abu Ubaidah Al-Qasim ibnu Salam wa Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari wa Abul Hasan Al-Qati'i wa Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad al-Farra Hamid al-Ghazali lima yang terakhir ini lam yuftah lahum bin nahwi, tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk masuk ke dalam detail dan perincian ilmu nahwu. Adapun dasarnya wajib harus dimiliki oleh semua orang. Jadi ilmu itu para ikhwah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan keenceran otak, jangan andalkan kekuatan hafalan, jangan andalkan kekuatan kemampuan untuk telaah dan analisis masalah. Semua itu akan jadi macet dan gak fungsi tatkala anugerah itu tidak datang. Sering anak ulang-ulang di majelis kita, ilmu syar'i itu warisan kenabian. Sedangkan kenabian itu anugerah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenabian itu adalah anugerah. Tatkala Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipilih untuk nanti menjadi nabi dan rasul. Tatkala Allah memilih Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul, maka itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kenabian itu pilihan Allah, maka pewaris kenabian itu juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tugas kita hanya dua, berusaha semaksimal mungkin, itu yang pertama. Berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, yani banyak-banyak tadarru, banyak-banyak lucu, banyak-banyak berharap, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu syar'i yang barokah. Makanya beliau mengatakan, "Faya ayyuhat talib." Wahai sang santri, seorang santri, dha'ifir raghbah, yani lipat gandakan harapan, wafza ilallahi bid-du'a, benar-benarlah engkau itu berdoa kepada Allah, walluju ilaihi walinkisar baina yadai, benar-benar menghadap, benar-benar DP itu bahasa Jawanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan adalah Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, katsiran ma yaqulu fi du'aihi idza ista'sa alaihi tafsiru ayatin min kitabillah. Sering beliau itu berdoa, sering beliau itu berkata tatkala berdoa apabila mendapati satu masalah yang rumit, mau menafsirkan ayat, memahami satu ayat itu rumit begitu, maka beliau sering berdoa, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, yani allimni, wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, allimni, ajari aku ilmu, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni, wahai zat yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, fahimni, berilah kepadaku pemahaman, fayajidul fatha fi dzalik, lalu beliau mendapati ilmu itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Nah, para azanillahu yani wa iyyakum. Jadi pertama ya, khon fitin azanillahu wa iyyakum, seorang talib ilm itu harus memaksimalkan usaha. Memaksimalkan usaha. Dan itu yang sering diwanti-wanti oleh para ulama. Para ulama kita mengatakan anna yani annal ilma la yu'tika ba'lah walau a'taita lil ilmi kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya meski engkau telah mencurahkan semua kemampuanmu. Dalam sebagian kata-kata yang lain, jika engkau mencurahkan semua kemampuanmu untuk ilmu, ilmu itu hanya akan memberikan kepadamu sebagiannya. Itu yang mencurahkan semua kemampuan, apalagi yang tidak. Itu tugas pertama, maksimalkan diri. Tugas yang kedua, jangan ada ujub dalam diri kita. Merasa cerdas, merasa pinter, merasa ngapalkan cepat, merasa memahami gampang. Sebentar. Jangan bangga, jangan ujub, karena itu semua tanpa anugerah dari Allah, maka ilmu itu akan macet. Macetnya ilmu, tertutupnya ilmu bisa jadi dua bentuk. Yang pertama, bisa jadi ilmu itu tidak mampu dia fahami. Padahal ilmu-ilmu yang lain mudah dia fahami. Tapi satu dua ilmu tidak mampu dia fahami. Itu yang pertama. Bisa jadi ilmu itu dia fahami tapi tidak ada bekasnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada asarnya dalam kehidupan dia. Makanya ini hal semacam itu ya kawan. Jangan membuat kita itu putus asa kalau kemudian kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya otaknya pas-pasan, ngapalkan ya sulit, kadang apa lupane cepet. Memahami itu repot gitu. Ini wis kadung paham, kemudian besok lupa dan macam-macamnya. Kalau memang semacam itu, banyak-banyak tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak rujuk kepada Allah,
banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang pernah mengajari Adam adalah Allah yang mampu mengajari kita. Allah Subhanahu wa taala yang pernah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman adalah Allah yang sekarang mampu memberikan pemahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan ilmu kepada Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad, maka Allah adalah Allah yang sekarang yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Allah yang dulu yang mampu memberikan ilmu kepada para ulama-ulama kita adalah Allah yang sekarang kita mohon untuk memberikan ilmu kepada kita. Maka jangan putus asa, jangan putus asa. Tugas kita itu hanya akhdul asbab, mengambil sebab, berjuang. Allah akan lihat siapa orang yang jujur di dalam, siapa orang yang benar-benar serius di dalam perjuangannya, maka Allah akan menganugerahkan ilmu itu kepada dirinya. Diriwayatkan dalam kisahnya Imamul Kisai, diriwayatkan dalam kisahnya Imamul Kisai rahimahullah taala. Dan Imamul Kisai rahimahullah adalah orang nomor 1 dalam ilmu nahwu mazhab Kufah. Jadi ilmu nahwu itu sebagaimana ilmu fikih, jadi banyak mazhab. Yang paling kondang itu 2 mazhab. Dari 2 mazhab ini berkembang menjadi 4 mazhab dalam dunia nahwu. Ini dalam dunia nahwu. Nahwu yang berkembang di sini non blok. Ini non mazhab. Enggak ada jelas mazhab ini mazhab itu. Nahwu yang pertama adalah nahwu yang diusung oleh imamnya Luho ya kawan, Sibawayh. Dan itu masyhur dengan nama mazhab nahwu mazhab Basrah. Al-Basriyun, nahwu mazhab Basrah, yang dia itu orang nomor 1-nya adalah Sibawayh, mengambil ilmunya dari Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, ilmu nahwu yang kedua adalah ilmu nahwu Al-Kufiyin, ilmu nahwu mazhab Kufah. Ilmu nahwu mazhab Kufah itu orang nomor 1-nya, ketua pemimpinnya adalah Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Lah, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah diceritakan dalam salah satu riwayat kehidupan beliau. Beliau itu dulu termasuk di antara orang-orang yang tidak dibukakan ilmu untuk beliau oleh Allah. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya ya terlalu pinter. Ini, itu saya sopan. Kalau rodok kasari kan goblok. Dulu Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala itu seorang talibul ilm yang tidak dibukakan oleh Allah kepadanya ilmu nahwu. Padahal beliau itu kepingin gitu untuk menguasai ilmu tersebut. Sampai akhirnya beliau putus asa. Tatkala beliau putus asa, itu beliau pulang. Wes boleh wae, daripada belajar bertahun-tahun nggak bisa, belajar di pesantren nggak bisa, belajar nggak bisa, gitu. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk pulang. Pada waktu pulang, zaman itu kan orang-orang pesawat, ya belum ada bis, ya belum ada kereta. Pesawatnya nih berpulang ya jalan. Kalau capek istirahat, ya istirahat lah. Suatu saat pada waktu perjalanan pulang beliau istirahat. Tatkala istirahat itulah Allah mengilhamkan kepadanya satu ilham lewat seekor semut. Jadi lewat seekor semut. Seekor semut itu ingin naik dinding, bawa makanan dari bawah gitu, bawa makanannya gede. Semut itu kan rata-rata semutnya kecil, makanya di bawah itu gede. Dibawa ke atas, baru naik sedikit jatuh. Naik lagi sampai agak lebih tinggi daripada tadi, jatuh lagi. Begitu berulang-ulang, tapi akhirnya semut itu pun bisa sampai ke atas tembok tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada diri Al-Imamul Kisai rahimahullahu taala, subhanallah. Kalau semut aja
Gak putus asa. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sampai akhirnya sampai pada tempat yang dia tuju. Di atas dinding tersebut. Apa ya aku kalah karo semut. Aku seharusnya lebih berjuang dibandingkan dengan semut tadi. Akhirnya beliau balik ke guru-gurunya, ke pesantrennya gitu untuk menuntut ilmu. Dan akhirnya Allah membukakan ilmu untuk dia. Setelah Allah tahu bahwa setelah Allah lihat Kisai ini benar-benar serius, jujur, tenanan di dalam mempelajari ilmu. Dan jadilah dia Al-Imamul Kisai, Imamun Nahwiyina ala madhabil Kufah. Jadi imamnya para ulama-ulama nahwu dalam madhab Ahlul Kufah. Nah, Qani'atan azanillahu yani wa iyakum. Dan itu perlu. Jadi akhwan, asatidzah yang ngajari antum sekarang di Ma'had ini. Coba antum tanya mereka satu-satu. Apa mereka itu dulu di kelasnya itu yang paling pinter sak kelas? Roto-roto jawabnya lah enggak. Tanya aja satu gitu. Tapi gak sopan antum tanya. Tapi anak tahu. Banyak di antara asatidzah yang ngajar sekarang yang insya Allah ilmunya dibarokai oleh Allah, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk tulabnya, manfaat untuk masyarakatnya. Itu banyak di antara mereka yang dulu tatkala belajar gak ranking 1, gak ranking 2, gak ranking 3, gak ranking 10, gak ranking apa gitu. Mungkin di antara mereka termasuk orang-orang yang gak pinter, tapi ilmu itu anugerah. Ilmu itu ya akhwan, yani anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi tatkala Allah menghendaki, tatkala Allah memberi, kok gak ngawur. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang yang memang layak karena keseriusannya, karena kesungguhannya, karena dia itu adalah orang-orang yang memang layak untuk diberi anugerah semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Al-amanatul ilmiyah, amanah ilmiah, menjaga amanah ilmiah. Apa itu? Amanah ilmiah itu jujur di dalam belajar, jujur di dalam mengajar, jujur di dalam menulis, jujur di dalam berdiskusi ilmiah. Itu amanah ilmiah. Yajibu ala talibil ilmi fa'ikut tahalli bil amanatil ilmiah. Wajib bagi seorang penuntut ilmu itu benar-benar menghiasi dirinya untuk amanah ilmiah. Fit talabi, tatkala dia itu belajar. Wat tahammuli, tatkala menuntut ilmu. Wal amali, tatkala beramal. Wal balaghi, tatkala menyampaikan ilmu. Wal ada, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Fa inna falahal ummati fi salahi amaliha, karena kebahagiaan umat ini pada kebahagiaan amalnya. Wasalaha a'maliha fi sihhati ulumiha, dan kebaikan amal tergantung kepada sahnya ilmunya. Wasihhat ulumiha fi ayyakuna rijaluha umana, dan ilmu itu bisa benar kalau pemegang ilmu itu orang-orang terpercaya. Fima yarun, dalam apa yang mereka riwayatkan. Au yasifun, atau yang mereka sifati. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanatin, barang siapa yang dia itu menyampaikan bicara tentang ilmu tapi enggak amanah, faqad massal ilma biqurhatin, maka dia itu telah menyentuhkan ilmu dengan luka borok itu loh, luka nanah. Wa wada'a fi sabili falahil ummati hajra asratin, dan dia telah meletakkan di jalan kejayaan umat ini batu sandungan yang kuat, batu sandungan yang besar. Wala takhlut tawaiful muntamiyatu ilal ulum, dan
tidak lepas kelompok yang menisbahkan diri kepada ilmu-ilmu tertentu. Min ashasin la yatlubuna al-ilma, dari orang-orang yang mereka itu tidaklah menuntut ilmu, liyatahallau bi asna fadilatin. Mereka itu tidak berhias dengan keutamaan yang puncak. Aulian fa'un nasa bima arafu min hikmatin, atau untuk memberi manfaat kepada orang, kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui dari hikmah. Wa amsalu haula'i la tajidul amanata fi nufusihim mustaqarra. Yani orang-orang semacam itu tidak engkau dapatkan amanah itu mantap dalam dirinya. Wa la yataharrajuna ayyaru ma lam yasma'u. Mereka itu enggak segan-segan untuk meriwayatkan apa yang tidak pernah mereka dengar. Yasifu ma lam ya'lamu, atau mensifati apa yang tidak mereka ketahui. Wa hadza ma kana yad'u jahabidata ahli ilmi ila naqdir rijal. Ini dulu yang menjadikan para pakar-pakar, para ulama itu membahas tentang kritik kepada penuntut ilmu yang masyhur dengan nama ilmu jarah wa ta'dil. Wa tamyizi man yusrifu minal qawli mimman yasuhuhu ala qadri ma ya'lam, dan membedakan orang yang berkata melampaui batas atau berkata sekedar ilmu yang dia ketahui. Hatta asbahatul labul ilmi ala basiratin min qimati ma yaqra'unahu, sehingga orang penuntut ilmu itu mengetahui dan dinilai apa yang mereka baca. Wala takhfa alaihim manzilatuh, dan tidak laku lagi keutamaannya. Minal qat'i bisidqihi aw kadhibi, untuk yaitu jujur atau dusta. Aw rujhan ahadihima alal akhar, atau yani menguatkan salah satu daripada yang lainnya. Aw manzilatahu minal qat'i bisidqihi aw kadhibi, yani atau kedudukannya untuk memastikan dia jujur atau dusta. Aw rujhan ahadihima alal akhar aw ihtimalihima sawa ala sawa, atau dalam kondisi yang sama. Nah, Panaitanazani Allah wa yakum. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus amanah. Amanah itu, orang itu bisa amanah kalau orang itu benar-benar ikhlas di dalam mencari kebenaran dan di dalam menyampaikan kebenaran. Kalau memang dia itu mengambil ilmu faidah dari orang, jangan katakan ini hasil renungan saya. Itu dusta. Setelah saya renungkan ayat ini, maka saya mengambil kesimpulan. Padahal dia mau kitab tafsir loh. Yo boyong aku, dalam kitab tafsir yang saya baca, ini maknanya begini. Gitu loh, enak. Daripada setelah saya renungkan dan saya fahami. Oh, keren men. Itu dusta. Dan itu dusta. Nah, tatkala menukil pembicaraan, itu jangan sampai dusta. Jadi jangan nukil ucapannya ulama yang sesuai dengan keinginannya, dinukil, dipotong. Lah, pada waktu ngritiki dia, dibuang. Kalau memang khilaf, katakan khilaf. Kalau memang ijma, katakan ijma. Kalau memang pendapat ini adalah ucapannya fulan, katakan fulan. Jujur gitu loh dalam berilmu. Jujur di dalam belajar, jujur di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga tatkala kita berdalil, itu benar-benar berdalil dengan sesuatu yang tepat. Jangan sampai ilmu itu dipaksakan mengikuti keinginan diri kita. Jangan sampai ilmu itu dipaksa untuk mengikuti keinginan diri kita. Tatkala kita menginginkan ke utara, dalil-dalil itu dipangkas, potong sana, potong sini. Jadi ucapan para ulama digiring sana, digiring sini, agar bisa menguatkan apa yang dia inginkan. Itu kepalsuan dan kedustaan ilmiah. Itu kepalsuan, kedustaan ilmiah. Kejujuran itu adalah tatkala dia itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa, yang sesuai dengan yang apa. Dan orang yang jujur ya kawan, itu nyaman, nyantai. Menghadapi siapapun nyantai, memang faktanya semacam itu. Adapun orang yang potong sana, potong sini,
Itu kalau di hadapan orang awam, memukau, tapi tatkala dikritisi oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu yang lain, dia akan ditelanjangi. Kenapa? Yuk, karena dari A sampai Z-nya salah. Hadis yang pertama dipotong separuh, hadis yang kedua dirubah katanya. Yani ayat ini difahami kebalik, gitu. Ya akhirnya telanjang di hadapan umat. Maka butuh ya kawan yang namanya amanah ilmiah. Jadi amanah ilmiah di dalam menukil sesuatu tepat dengan apa yang diinginkan oleh dalil tersebut, ayat tersebut, hadis tersebut atau ucapan yakni para ulama kita. Wallahu alam bissawab. Berapa menit lagi sih? Contoh ya kawan, orang yang misalkan gak amanah ilmiah yang parah, gitu ya, yang parah. Ini ono wong itu misalkan gak mau sholat. Menunggu terus dia itu mengatakan contoh mangkas dalil agar sesuai dengan keinginannya. Ada orang itu yani gak sholat, diajak sholat sama orang-orang, lapo sholat bareng. Kenapa sholat Allah saja mengecam orang yang sholat kok? Kan Allah berfirman, fawailun lil musallin, dipangkas sampai di situ. Dipangkas sampai di situ. Itu contoh kecil bagaimana orang itu gak amanah ilmiah. Karena ayat itu gak sampai situ. Ayat itu lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu satu rangkaian. Jangan dipotong separuh, akhirnya maknanya jadi berubah drastis. Akhirnya maknanya berubah tajam. Dari satu ayat yang diinginkan ke sesuatu menjadi makna yang ini menjadi makna yang lainnya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Wallahu alam bissawab. Nah, baik, insyaallah sebelum ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Bagaimana solusi bagi kami yang baru belajar bahasa Arab dan ingin mempraktekannya dalam percakapan, namun seperti kita ketahui Ma'had tidak aktif program bahasa Arab karena ini sering membuat kami futur. Jangan saling menyalahkan ya kawan. Ini jangan saling menyalahkan. Sebenarnya keinginan untuk bisa aktif berbahasa Arab itu keinginan semua kepingin itu, tapi masalahnya saling menyalahkan. Bagi asatidzah yang megang program itu, santri ini gak gelem diajak. Kalau dihukum kok sawangane kelihatannya hukum terus. Ternyata bagi santri ini programnya nggak jalan. Ini masing-masing berjalan sesuai dengan kewajibannya. Sering anak ulang-ulang kaidah. Adil wajibat wasbir 'alal huquq. Tunaikan kewajibanmu, hak-hakmu, jangan terlalu diperhatikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua di antara kita sepakat untuk ngomong bahasa Arab sendiri-sendiri, maka niscaya akan berjalan dengan sendirinya. Ingat ya akhwan, bicara pakai bahasa Arab itu lancar dan tidaknya tergantung kebiasaan. Jadi orang lancar bahasa Arab itu nggak mesti pinter nahwu, nggak mesti pinter sorof. Buktinya TKW, TKI itu lo ngomong bahasa Arab lancar amit-amit, padahal yo alif bengkong sama alif kenceng nggak ngerti. Tapi betapa banyak santri itu yang mungkin sudah hampir lulus
tapi ngomong bahasa Arab Masya Allah. Yakni ini 5 jam. Ini 4 jam. Ngomongnya cuma 2 menit. Kenapa? Kurang biasa. Ini Pak Ikhwan, terjadi sampai pun bagi mahasiswa yang tinggal di Saudi. Kalau selama di Saudi ya Ikhwan, 4 tahun. Bergaulnya selalu sama orang Jawa. Dia tidak pernah berbahasa Arab kecuali kalau di kelas. Ditanya sama doseni. Nek wis balik ke asrama, balik ngomong basa Jawa. Meskipun pulang dari Saudi 4 tahun, yakin sampai rumah gak bisa ngomong Arab. Karena itu bukan masalah dia tempatnya di mana. Tapi masalahnya adalah kebiasaan. Biasa dia bicara ini semacam itu. Sudahlah ya kawan, jangan banyak menyalahkan orang. Mulai dari diri sendiri. Nah, kalau kita itu masing-masing itu nekat untuk ngomong sendiri-sendiri, lama-lama bahasa itu akan datang dengan sendirinya tanpa diundang. Karena beda teori, beda praktek. Teori itu bisa dipelajari, tapi praktek nggak bisa dipelajari. Itu harus langsung praktek ke lapangan. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz dengan hasil orang yang curang mencontek ketika ujian? Akhil aziz barakallahu fikum. Seandainya ujian itu bisa kita buang. Maunya anak itu nggak usah ujian-ujianan. Tapi masalahnya, kira-kira kalau pesantren ini gak ujian nih, malah bubar antum. Dalam artian ya kawan, dalam arti dari mana kita itu tahu bahwa santri ini sudah dianggap bisa dan santri ini sudah belum dianggap bisa. Kalau zaman dahulu ujian itu malah per kitab, per materi. Jadi fulan ini lulus di kitab ini, lulus di kitab ini. Mereka dapat namanya ijazah, ijazah 1 kitab. Kalau zaman dahulu di kalangan para ulama-ulama, di kalangan para ulama-ulama kita. Lah, adapun kita ya kawan, untuk melakukan itu dengan jumlah santri yang banyak mustahil. Maka para ulama kontemporer menggunakan cara lain, yaitu ujian semester, ujian mid semester dan yang lain itu maklum sampai pun negeri para ulama-ulama kita. Bukan untuk dapat nilai, tapi untuk agar ustadz itu mampu ngukur kemampuan. Oh, santri fulan itu belum mampu. Sebaiknya maslahat untuk dia tetap di kelas yang sebelumnya. Sebenarnya nggak naik kelas itu maslahat. Sebagaimana naik kelas itu juga maslahat. Karena yang kita inginkan itu adalah itqanul ilm. Yani kemampuan untuk menguasai ilmu dengan mapan. Untuk apa ya akhwan? Yani naik kelas, ternyata ilmunya ngambang. Yani sebagaimana sudah maklum di negeri kita. Banyak orang itu punya ijazah tapi nggak jelas ujung dan pangkalnya. Jadi nggak jelas keilmuannya. Yang kita inginkan adalah ilmu yang barokah. Yang kita inginkan adalah ilmu yang mapan. Dan itu masing-masing dari kita itu kalau jujur pasti dia itu akan mendapatkan ilmu tersebut. Allah. Apakah susah memahami pelajaran termasuk ujian Allah terhadap hambanya yang dicintai? Lalu bagaimana menghadapi ujian itu agar bisa paham agama? Pertama ya akhilazis barakallahu fikum. Ilmu itu, ilmu syar'i itu yani adalah laisal ilmu
bikasratir riwayah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan banyaknya orang itu menguasai permasalahan-permasalahan agama. Ilmu itu adalah ilmu yang tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ilmu itu adalah ilmu yang menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita. Kalau kemudian antum diberikan oleh Allah ilmu yang sedikit, ilmu masail, ilmu pengetahuan, ilmu agama dalam arti pengetahuan, itu sedikit, tapi dengan ilmu yang sedikit itu kita bisa khusyuk. Kita adalah dijadikan oleh Allah orang yang taat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tawadhu, orang yang ibadahnya rajin, bersyukur. Berarti ilmu antum adalah ilmu yang sejati, ilmu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik. Adapun kalau kemudian ilmu ini, ilmu yang sudah barokah ini, kemudian Allah bukakan, ditambahi ilmu masailnya, nambah ilmu, nambah pengetahuan, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti ilmu sudah kita pegang. Kebalikannya ya akhi, nek orang itu Masya Allah, ilmunya itu subhanallah. Saat ujian itu ilmu tafsir 9 nilainya, ilmu hadis 9, ilmu fikih 9, usul fikih 9. Pas liburan sholat subuh juga jam 9. Nah, kalau begitu maka ilmu antum ilmu palsu. Ilmu antum ilmu palsu. Jadi ilmu itu kelihatan barokah dan tidaknya. Kelihatan bahwasanya ilmu kita itu ilmu sejati dan tidaknya itu bukan pas di sini ya. Nek di sini itu masih ada kendali. Lah kalau di sini aja terus ngerokok. Di sini aja terus sembunyi-sembunyi nonton film Korea. Di sini aja sembunyi-sembunyi dengarkan nyanyian. Terus nyindu omah dadi apa? Ana sangat terkejut sekali tatkala mendengar berita ada sebagian di antara santriwati di liburan kemarin tiktokan. Anak tuh gak pening pikiran anak. Begitu dengar berita subhanallah. Oh ya kiamat Al-Furqan ini. Lah yuk kok iso? Lah kok yuk bisa seorang yang berhijab syar'i, kenal hukum-hukum syar'i, kenal hukum-hukum agama, begitu pulang seakan-akan ilmunya itu ditinggal di kopere, di lemarinya di pondok, pulang itu entah bawa apa. Apalah gunanya ya akhi? Nilai mumtaz. Apalah gunanya? Nilainya bagus, hafalannya banyak. Kemudian ternyata ilmu itu gak membekas dalam jiwa. Fahami itu. Selagi antum itu masih berkutat bahwasanya ilmu itu adalah yang di atas kertas rapot itu. Nek nilainya merah itu koyo arep kiamat. Nek nilainya songo itu seweneng. Hanya di titik itu. Maka ilmu kita itu ilmu masail. Inti dari ilmu itu khasyatullah. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang yakin nanti kalau kita pulang, meskipun nilainya ijazah itu 6, meskipun nilai ijazah itu 7, itu yang akan barokah ilmunya nanti kalau pulang ke kampung halaman. Tapi jangan disalah pahami ucapan, nek ngono gak usah belajar Ustaz. Yuk karu-karuan ya akhi. Ini ana bicara antum wis maksimal, tapi anugerah Allah tetap gak bisa 9, tetap nilai ini 9 kuali. Berapa? 6, 9 kuali kan 6. Sudah maksimal.
Tapi tetap nilainya 6, tetap nilainya 7. Tapi kalau kita itu menggunakan ilmu itu untuk amal yang soleh, yang baik, yakinlah ilmu itu barokah. Jangan dibalik. Nilainya bagus tapi kemudian ilmu itu tidak banyak manfaat untuk kehidupan kita. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.